karaoke gerung itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jadi sebetulnya memang yang menuntaskan buku ini adalah timnya sahabat saya ini. Kalau di Jawa Barat ada KEM, kita ada KDM, ini KEM, Kang Edi Mulyadi. Ya. Ini teman aing ini. Kalau orang bapak aing kan katanya itu. Ini teman aing ini. KEM, teman aing. Nah, jadi memang tadi itu cerita tentang KM 50 ini, kalau tadi sempat diungkap bahwa ini ada keterlibatan dari Badan Intelijen Negara kita, ya memang iya, karena saya itu mengalami 2 kali peristiwa yang melibatkan langsung Badan Intelijen Negara, ya, dan itu operasi pembunuhan. Satu itu peristiwa Munir Talib, ya, itu sahabat saya, waktu itu masih sama-sama di LSM, itu meninggalnya juga tanggal 7 September 2004 itu. Munir Talib itu dibunuhnya begitu, ya. Sementara KM 50 7 Desember 2020. Jadi sama-sama tanggal 7 nih. Ini dan semua pembunuhan atau peristiwa yang penghilangan nyawa yang tidak terungkap dengan tuntas itu biasanya melibatkan aparat negara. Ya, dalam peristiwa Munir saya ikut juga jadi tim penyelidiknya. Waktu itu yang bentuk timnya itu adalah SBY, waktu itu presidennya. Kita bekerja dan memang ternyata ada tangan-tangan dari oknum-oknum intelijen. Nah, juga begitu di KM 50 ini sebetulnya motifnya, kalau Munir kan juga motifnya motif politik sebetulnya ya. Nah, ini juga motifnya motif politik sebetulnya. Di buku ini memang kita tampilkan ya catatan-catatan awal. Bukti motif politiknya itu adalah misalnya ini ada sengaja memang di halaman, nanti kalau ada buku itu sudah dibagi ya di halaman 19, ini sayangnya belum dicetak lagi ulang ya. Kita harapkan ini bisa dicetak ulang lagi. Di halaman 19 ini ada dari PLT Kabinda DKI Jakarta. Ini tulisannya begitu langsung. Ini kita dapat dari mana? Ini kita dapatkan peristiwanya pada Jumat malam Sabtu itu, pada saat penangkapan agen-agen yang memantau di Megamendung. Ini dari handphone dan dari komputernya, dia bawa laptop tuh. Jadi tadi yang dikatakan oleh KEM tadi ya, Kang Edi Mulyadi tadi ya. Jadi ada drone tadi, kemudian pengawalan di anak-anak yang ngawal di Megamendung, menyergap pada saat drone-nya tutup, drone turun, disergap kan ketahuan bego sebetulnya, pakai drone itu sebetulnya gampang itu, disergapnya itu. Karena kita tunggu aja dia di mana turun, di situ orangnya pengendalinya, langsung diambil, begitu dibawa ke pos, semua data HP dan data di dalam laptop mereka itu diambil sama anak-anak kita. Nah, inilah kemudian kita dapatkan, saya ambil contoh ya, ini laporan nih, laporan dari PLT Kabinda DKI, tembusan. Yang terhormat 1 deputi, 2 kabin, deputi 9 kabin, direktur 21, direktur 22. Halamannya Pak? Itu beda, yang ini beda. Yang halaman 19, kalau di buku halaman 19. Halaman 19, coba. Buku halaman 19. Halaman 19, coba. Cari halaman 19. Halaman 19. Terus, halaman 19. Ada itu. Terus bawahnya ini yang dalam kotak. Nah, ini yang dalam kotak ini. Nah, ya. Nah, ini kita dapatkan dari handphone ini, ya. Itu di depan sudah ada ya. Saya bacakan saja. Perihal laporan Bangsit. Bangsit itu apa? Perkembangan situasi. Ya. Wilayah DKI Jakarta, Jumat 4 Desember. Ini peristiwa pas kejadian nih. Jumat 4 Desember 2020 hingga pukul 11 siang. Ini sebelum ditangkap nih. Ya, ini yang di bawah nih. Izin melaporkan karena ini kan kepala BIN-nya ya, PLT kepala BIN Jakartanya, bukan yang bekerja di lapangan. Tapi kan ini di tembusannya ada masuk di HP mereka. Bangsit wilayah Provinsi DKI Jakarta Jumat 4 Desember 2020 hingga pukul 11 bagi berikut. Lain-lain. Renggiat Masjol
apa dia lah istilahnya itu, rencana kegiatan masyarakat, jolnya nggak ngerti saya ya, hari Jumat 4 Desember 2020 pukul 11, unjuk rasa oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Ampera di Balai Kota DKI Jakarta dan gedung DPRD DKI Jakarta, diikuti 25 orang, dipimpin SAD Putra. Tuntutan meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya karena tidak tegas dan gagal dalam penanganan pandemi COVID-19. Ya, tuh. Itu aliat pertama laporannya. Laporan kedua, pukul 13, Unras oleh Forum Aksi Mahasiswa 212, dia pakai nama 212, di kantor pusat PT Pelni Jalan Gajah Mada, diikuti 30 orang, dipimpin Avandi. Tuntutan aksi menyikapi pernyataan Komisaris PT Pelni Kristia Budiarto tentang status positif COVID-19 Gubernur DKI Jakarta. Ya, itu yang kedua. Nah, di bawahnya lagi, ini ada lagi nih, ya, sama, kepada yang terhormat itu ini WA, ini dari WA ya, Pak Bonar Panjaitan tuh, di paling ujung tuh ya, Pak Bonar Panjaitan. Kepada yang terhormat Kasatgas Delima dari Kabak Ops Delima, kepala bagian operasi ya, perihal laporan briefing harian Satgas Delima pada 4 Desember 2020, nah hari yang sama itu sebelum ditangkap ya, pukul 17.55. Nah ini pada saat kita berkumpul di Megamendung itu, ini sedang dimonitor nih. Sampai dengan pukul 18.15 ini belum ditangkap nih, karena ditangkap itu menjelang maghrib tuh ya, agen-agen. Di posko Satgas Delima Tebet, Jakarta Selatan, berlangsung briefing harian Satgas Delima, dipimpin Kabak Ops dan dihadiri 4 orang. Selanjutnya dapat dilaporkan sebagai berikut. 1. Kabak Ops menyampaikan sebagai berikut, tim Jaksik. Nah, Jaksik itu penjajakan situasi ya dan perkembangan, terus melakukan pemantauan di sekitar markas Syariah Megamendung. Nah, itu yang ditangkap tuh, yang itu tuh, tim Jaksiknya itu tuh. Dan terpantau adanya kontra dari personil BAT Intel FPI ya. Untuk itu harus lebih hati-hati dan waspada. Ya, ini waktu ini menjelang ditangkap itu, karena 18.15 tuh. B. Tim Lidik Monas pendalaman PT Bahana Prima Nusantara, pemenang proyek revitalisasi Monas. Jadi ini yang kedua, ini apa? Yang B itu. Yang B itu adalah waktu itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu melakukan proyek revitalisasi Monas. Dan Anies itu pada awalnya mau dihajar dengan isu korupsi ya, ini sebelum isu korupsi formula itu, formula pembangunan formula di Ancol itu ya. Nah, kemudian tim propaganda. Nah, jadi mereka punya tim propaganda. Produk propaganda konten hari ini 6 video. Mereka produksi itu. Makanya jangan sembarang-sembarang tuh yang beredar hari ini, banyak-banyak video dari produksi mereka juga itu, ya. 6 video dan 11 meme. Tuh bayangkan tuh, hari itu aja 6 video dan 11 meme tuh dia keluarkan tuh, tim propaganda. Bertema pengakuan MRS. Tuh. Habib Rizik yang dimaksud ini ya. Positif COVID-19 dan Anies yang korbankan anak buahnya guna pertahankan jabatan. Jadi memang yang diincar itu waktu itu adalah motifnya motif politik. Ini kan tahun 2020. WA ini, data ini. Ini balas dendam, mereka masih tidak terima. Tahun 2017 itu Anies kalah dalam pilkada DKI. Ahok kalah dalam pilkada DKI. Anies yang menang, yang kita dukung waktu itu. Nah, mereka masih tidak terima. Jadi terus-menerus mereka melakukan upaya untuk balas dendam itu sebetulnya. Dan mereka menganggap umat Islam itu ancaman. Ternyata kalau umat Islam itu bersatu, bisa mengalahkan mereka. Padahal kan duitnya banyak sekali itu. Mereka disokong oleh taipan-taipan yang sampai sekarang masih berkuasa itu. Nah, itu yang mereka khawatir kalau umat Islam ini bersatu. Jadi karena itu mereka terus-terusan selama periode antara 2014 sampai dengan 2024 itu terus-terusan harus menghancurkan kekuatan dari umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu bersatu. Makanya diadu terus dengan meme-meme, dengan video-video macam-macam. Nah, jadi itu pekerjaan-pekerjaan itu. Dan waktu itu kebetulan kepala BIN-nya polisi, ya, jenderal polisi, jenderal bintang 4 polisi. Jadi dialah, dan kita mendapatkan di buku ini sudah kita ungkap tuntas ya, di buku ini, bahwa yang memerintahkan BIN itu operasi langsung presiden pada saat itu. Presidennya adalah Jokowi waktu itu, ya, memerintahkan untuk pites saja itu. Habib Rizik pites saja, Anies pites saja. Nah, itu motifnya tuh. Makanya kepala BIN dengan percaya diri mengeluarkan melaksanakan operasi Delima ini sebetulnya, ya.
Ini sebetulnya kode-kode mereka semua. Itu yang pertama. Jadi dengan kondisi seperti itu, misalnya tadi disebutkan oleh Kang Edi Mulyadi tadi ya, soal apa, Komnas HAM. Komnas HAM itu ditanya pada saat turun dari lift dari lantai pemeriksaan, kita tanya, dia mengakui, ini kalau masih polisi kita masih berani panggil, tapi kalau udah badan intelijen kita nggak berani. Dia aja udah ngomong begitu. Komnas HAM, makanya kasus itu tidak diungkap. Makanya tadi kata Kang Edi Mulyadi, kenapa Komnas HAM tidak tuntas, ya karena dia takut memang untuk menuntaskan bahwa menyebut bahwa itu adalah keterlibatan dari Badan Intelijen Negara pada waktu itu. Langsung itu, oknum-oknumnya langsung dari pucuk pimpinannya ya, kepala BIN-nya pada saat itu. Nah jadi banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang disesatkan. Nah sekarang peran Kapolda pada saat itu dengan Pangdam Jaya pada saat itu apa? Itu tugasnya menyesatkan informasi. Jadi cara kerja mereka itu yang satu membuat melakukan operasinya, yang lain menutupi operasi itu dengan cerita palsu. Jadi cerita palsu, tembak menembak, ada segala macam, ada pistol dari anak FPI segala macam, itu bohong semua. Memang sengaja mereka buat itu. Dan itu kita dapatkan semua, informasi-informasi itu ada di buku ini semua, operasi-operasi itu. Nah jadi itu sebetulnya yang terjadi di dalam peristiwa KM50 ini. Artinya yang mau kita tegaskan, peristiwa KM50 itu betul-betul peristiwa operasi yang sengaja mentarget dan memang by design dari lembaga intelijen negara kita, ya. Karena itu kenapa misalnya setelah operasi itu, sebelum operasi itu bahkan ya, sebelum operasi maksud saya, sebelum peristiwa pembunuhan tanggal 7 Desember itu kan, saudara-saudara masih ingat semua, kita semua ingat, di depan waktu Habib Rizik baru pulang dari Mekah itu ada beberapa kendaraan tempur kan di dalam itu, berdiri di depan itu digerakkan, itu yang kendaraan tempur yang bisa bergerak itu milik dari yang disebut dengan Komando Operasi Khusus, Koopsus namanya. Koopsus itu yang bisa memerintahkan Koopsus bergerak itu hanya presiden. Kalau Kopassus itu Panglima TNI. Kalau Koopsus itu presiden. Ada di perpresnya itu tentang pembentukan Koopsus. Jadi ini semua langsung perintah presiden. Kenapa kita berani simpulkan ini perintahnya perintah Jokowi sebetulnya. Nah, kenapa tidak bisa diungkap ya? Karena memang kekuatan Jokowi masih berkuasa hingga hari ini. Ya, kekuatan Jokowi sampai hari ini masih berkuasa. Data-data ini semua ya, data-data tentang KM50 segala macam ini waktu saya ditangkap diambil semua, padahal nggak ada hubungannya kan, saya dituduhnya teroris. Tapi peristiwa KM50 yang diambil semua data-data saya. Habis semua hilang data-data yang terkait dengan KM50. Hasil penyelidikan saya, data-data yang semacam ini tadi. Mana yang tadi? Coba tunjukin yang chat bin tadi itu. Yang saya kirim tadi. Itu. Ini semua. Ini semua data hilang. Untung ya dikira kita bodoh kan. Makanya kita simpan banyak-banyak nih di tempat lain. Jadi kalau hilang di saya masih ada tempat lain. Biarin aja ya. Nah, ini kita ungkap. Kenapa kita tahu bin? Jadi begitu kita ungkap data-data di sini juga kita keluarkan kartu-kartu anggota bin yang ditangkap ya waktu di Megamendung itu ada di halaman berapa? Coba cek. Ada tuh kartu-kartu anggota bin. Nah, beberapa saat kemudian orang-orang bin itu langsung semua kartu bin itu nah ini di halaman 67-an. Coba Wan. Di halaman 67, coba. Langsung aja ketik halaman 67 coba. Langsung bisa. Oh gitu. Nah, coba 67. Nah, 67. 68. Nah, ini. Nah, ini kartu bin ini. Ya. Kartu bin ini, begitu ini kita bongkar malam itu yang kata Edi tadi, itu langsung seketika itu juga besoknya semua kartu anggota bin langsung diganti dengan yang baru dan bukan seperti ini, dan ini dinyatakan palsu, ini bin palsu katanya. Nah, itu cara main intelijen namanya, ya. Begitulah cara kontra intelijennya, ya. Jadi ini kartu-kartu begini, ini sekarang nggak pakai begini lagi. Jadi bayangkan bin harus mengeluarkan ekstra dana yang untuk mengantisipasi melakukan kontra intelijen ini. Ini kartunya kita bongkar pada malam itu juga. Ya, dan dinyatakan ini palsu, kartu bin bukan begini, dia bikin kartu baru sudah ada kartu baru, bukan yang begini. Nah, itu cara permainannya begitu. Jadi kalau kita gampang ditipu ya ketipu kita. Nah, karena kita nggak gampang ditipu, kita nggak begitu aja percaya kan. Nah, hal-hal yang demikian itu sering terjadi sebetulnya, termasuk sebetulnya cara-cara yang seperti ini
menipu, membongkar, mengganti kartu. Itu dilakukan oleh Israel sebetulnya dalam operasi-operasi di Gaza maupun dalam operasi terhadap Iran itu. Cara-cara perang propaganda itu dilakukan oleh Israel sebetulnya, oleh Mossad gitu ya. Nah kalau di Indonesia agen Mossad itu banyak tuh. Cuman tidak ada yang mengantisipasi. Jadi sebetulnya di Indonesia ini nggak ada yang benar-benar teroris itu nggak ada dalam konteks pejuang Islam yang ideologis tuh. Teroris mungkin ada ya. Kenapa teroris ada? Ya, teroris itu kan ngawur-ngawur dia biasanya. Kalau teroris itu ngawur pasti, sembarangan dia. Ngebom di pasar lah, ngebom di masjid, ngebom di tempat-tempat umum yang sasarannya nggak jelas. Nah itu teroris memang itu. Kalau itu memang teroris itu nggak jelas tujuan. Tapi misalnya sudah jelas ada agen-agen Mossad yang berani bicara di TV beberapa waktu yang lalu, waktu ini ya kita nongol lah di iNews kan, dengan gagah berani dikasih tempat. Tapi kan ternyata aman-aman aja di Indonesia. Nah berarti di Indonesia tuh nggak ada memang yang katanya orang berideologi Islam garis keras itu nggak ada. Yang ada teroris. Ya teroris peliharaan mereka sendiri. Ya teroris itu peliharaan mereka sendiri. Yang anak-anak bodoh dikompor-komporin jadi melakukan, kemudian ditangkap juga sama dia. Kan bodoh namanya. Dikompor-komporin mau, tapi ditangkap juga sama dia itu. Nah itu teroris versi mereka. Jadi pengantin. Jadi di Indonesia ada badan peternakan teroris itu namanya. Ada itu, mereka begitu tuh. Jadi ada yang tugasnya memprovokasi, melakukan radikalisasi, ada yang tugasnya nangkep. Memang terpisah itu. Nah itu permainan mereka begitu. Tapi yang dituduh itu adalah Islam. Yang dituduh adalah seperti saya. Badan bukan saya ngomong ya. Nah jadi kira-kira begitu ya. Jadi itulah pola permainannya sekarang. Penyesatan informasi itu banyak sering dilakukan oleh mereka, oleh lembaga negara ya. Nah karena itu kita harus hati-hati ya, harus hati-hati betul dalam melakukan katakanlah dalam tanda petik perjuangan untuk membela orang-orang yang tertindas ini, yang terzolimi ini, supaya kita tidak gampang masuk di jebakan sebetulnya. Jadi Kang Edi Mulyadi ini ditangkap itu karena berulang-ulang menyiarkan tentang KM50 sebelum dia ditangkap itu. Berulang-ulang tuh podcast sama saya soal KM50. Habis itu dia datang sendiri ujuk-ujuk ke lokasi KM50, dia cerai siar-siar begitu ya. Akhirnya memang waktu saya ditangkap ditanya dia, itu siapa yang dimulai kenapa dia, akhirnya kan yang ditangkap waktu itu dijadikan bukti semua produk podcastnya kan, akhirnya dibongkar. Jadi bukan karena IKN ya, selain IKN itu kan karena menyinggung Jokowinya juga. Jadi Jokowi itu memang bajingan tololnya memang luar biasa itu, sudah jahat bajingan tolol lagi kalau kata Rocky Gerung itu ya. Saya ngutip Rocky Gerung aja soalnya. Nah jadi hal-hal yang demikianlah sebetulnya yang terjadi di negara kita sampai hari ini belum pernah dimintai pertanggungjawaban karena kekuatan Jokowi ini memang masih luar biasa. Dan dia sedang memainkan permainan untuk mendorong anaknya supaya jadi RI 1 sebetulnya sekarang ini. Nah kita sudah berupaya dalam konteks KM50 ini untuk kita sudah buat laporan sebetulnya ke ICC. ICC itu lembaga internasional resmi, pengadilan pidana internasional. Dia berlokasinya di Den Haag ya, di Belanda. Jadi mudah-mudahan nanti komunikasi dengan ICC ini akan berlanjut. Sekarang ini masih dalam tahap verifikasi ya, bukti-bukti yang kita ajukan masih diperiksa. Mungkin nanti suatu saat akan ada tiba saatnya sebagaimana mantan presiden Filipina Rodriguez ya. Siapa namanya? Rodriguez kan? Siapa nama depannya itu lupa saya. Tapi belakangnya Rodriguez. Itu kan ditangkap tuh. Begitu dia pulang dari luar negeri langsung ditangkap, sekarang ditahan lagi diadil itu. Hanya gara-gara dia nembakin secara resmi, dia ngumumkan menembak bandar-bandar narkoba loh padahal. Bandar narkoba loh itu. Nah ini yang ditembak bukan bandar narkoba di KM50 ini. Santri ini. Bandar narkoba, kalau di Filipina bandar narkoba yang ditembak-tembak itu. Dipetruskan kira-kira. Dipetruskan. Dan itu dia mengakui secara terbuka, saya yang bertanggung jawab katanya. Tapi dia perang terhadap bandar narkoba, ditangkap sama ICC. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang yang sama sekali bukan terlibat dalam kejahatan. Ya,
bandar narkoba yang dibunuh dengan sewenang-wenang saja, itu orang pembunuhnya yang menyuruh melakukan pembunuhan, itu bisa dimintain pertanggungjawaban di ICC. Apalagi yang santri seperti ini yang membunuh santri. Nah, saya kira kita lagi usaha untuk supaya ICC memproses laporan kita, karena kita mengharapkan di Indonesia agaknya pesimis kita melihat proses peradilan di Indonesia, hukum di Indonesia ini. Duterte namanya. Duterte Rodriguez kalau nggak salah namanya itu. Jadi saya kira Rodrigo Duterte ya. Nah, jadi kita ambil contoh Rodrigo Duterte saja bisa ditangkap, apalagi hanya Jokowi. Cuma ini belum waktunya saja. Nah, makanya perlu banyak doa juga ini sebetulnya dari kita semua. Saya kira itu dulu dari kita, mungkin nanti bisa lagi diperdalam lewat dialog. Demikian dari saya, terima kasih.